88.4. Palu Female Station. Halo, ketemu lagi kita bersama dengan Hai. Jul, apa kabar? Baik, puji Tuhan. Tapi tadi kayak Baik. putus-putus suaranya perpet Putus. dikit gitu. Gak apa-apa. Yang penting kita jalan terus. The show must go on. Oke. Sebelumnya Alright. kita memperkenalkan diri dulu. Kalau saya ngobrol tentang profil seorang DJ wanita yang sudah senior ya. Nah, menarik nih kalau mulai dari karir DJ-nya Teh Ijul sendiri dimulai dari tahun berapa? Jadi sebetulnya aku tuh dulunya main drum, ya, drummer. Nah, terus si DJ-nya itu muncul tahun 85. Jadi kelas 5 SD itu aku udah main drum gitu ya, udah ikut. Udah ikut show kemana-mana sama Elva Surya, sama David Klein, sama Purwacaraka, sama Dwiki Darmawan udah kemana-mana. Nah, 85 itu aku coba-coba ini, bukan coba-coba, jadi nggak sengaja ya belajar DJ. Nah, 86 baru ikut lomba. Nah, itu. 86 baru ikut lomba? Juara 2 tuh se-Indonesia. Se-Indonesia. Jadi si PDJI itu ya, Persatuan DJ Indonesia bikin acara lomba ya, Indonesian DJ Competition yang pertama kali. Nah, itu pesertanya ada 30 peserta dari seluruh Indonesia. Nah, gue yang paling muda bukan muda umurnya ya, muda DJ gitu, karena gue belum punya pengalaman apa-apa, paling hanya main-main sekali-sekali di Starlight Selecta gitu ya. Nah, terus 86 juara itu juara 2 itu. 86 juara 2 dan juara itu 2. DJ cewek satu-satunya Teh. Kalau yang ikut sih ada 2, ada DJ Eri, teman saya juga dari Bandung juga sama. Gitu. Ada DJ Eri, cuma dia nggak masuk ke semifinal, nggak masuk. Jadi di penyisihan aja gitu, mentok di penyisihan. Nah, gue masuk ke semifinal, masuk ke final. Jadi penyisihan dulu, semifinal, baru final gitu ya, final. Nah, juara satunya Joki Saputra, juara 2-nya gue, terus ketiganya lupa Steven Pop Oli ya. Itu tahun 1986. 86. Zaman lagu apa itu ya? Zaman kalau pas gue lagi belajar sih zamannya Into the Groove, Holiday. Into the Groove, Madonna. Madonna. Into the Groove, Madonna, terus Holiday. Feel So Real-nya Steve Arrington. Iya. Dan itu kira-kira apa yang menyebabkan Dewan Juri sampai memilih Teh Ijul untuk juara 2 gitu? Mungkin kira-kira itu ya, pertimbangan mereka mungkin ya kan gue nggak tahu mereka, cuma yang lainnya mixing biasa, mereka mixing biasa. Jadi gini, kan kalau mixing biasa berarti kan satu buah lagu tuh 5 menit. Jadi 10 menit mereka normalinya adalah 3 lagu. Nah, gue 10 menit bisa sampai 15 lagu. Jadi fast mixing, mungkin kreatif mixing kali ya dibilangnya ya. Kreatif mixing. Jadi begitu masuk mixing terus itu mungkin pertimbangan Dewan Juri, dan gue pakai baju desainer. Jadi si teman-teman sahabat-sahabatku tuh, lu pakai ini yuk, datang ke desainer ya, namanya Hari Sapari, itu gue ingat banget. Jadi sampai sekarang kita masih chat gitu ya. Berarti niat banget ya Teh, totalitas banget ya. Iya, jadi didesain nih, nanti penyisihan pakai baju ini ya. Nah, didesain, dia ngedesain gitu. Nanti semifinal pakai ini, final pakai ini gitu. Terus itu jadi udah niat banget gitu. Udah niat banget. Totalitas. Nah, itu 10 menit nih.
10 menit 10 menit terus 10 menit itu bisa 15 lagu gitu. Itu berarti dimainkannya jadi plat sebelah kiri terus abis itu udah kelar dilempar di Iya, gimana? Betul. Dilempar sih enggak, tapi hanya diletakkan aja. Istilahnya mungkin lempar kali ya. Tapi waktu saya sempat nonton Maya Estianty dia nge-DJ, itu platnya benar-benar dilempar teh. Iya, mungkin dia ya. Kalau gue kan platnya kan masih pinjam. Pinjam-pinjam dan platnya itu aduh mahalnya minta ampun. Jadi gue difasilitasi oleh Romerquel. Ada grup Bandung namanya Romerquel, ada Firman ya, Firman Eki, ada Yadi, ada Edi, ada Didi juga ya, Didi itu yang ownernya lah gitu. Oke, lanjut. Waktu festival DJ ASEAN itu di kota mana teh? Yang ASEAN kalau yang Indonesia di Studio East kan, jadi muter tuh, ada di Musro Music Room Borobudur, ada di Stardust, terus di kalau nggak salah finalnya di Studio East Bandung deh kalau nggak salah. Aduh lupa deh ya. Oh nggak, no. Semifinalnya di Studio East Bandung. Nah finalnya di Ebony. Di TKA di Ebony. Nah kalau yang ASEAN finalnya di aduh lupa namanya, Flores Room kalau nggak salah yang gede itu di Borobudur Hotel Jakarta. Di Jakarta. Di Jakarta semuanya kita undang. Yang ASEAN semuanya DJ ASEAN diundang oleh panitia ke Indonesia. Kalau boleh compare nih teh, waktu saat itu gitu bertanding dengan DJ negara tetangga gitu kan, yang paling jauh yang mana? Negara paling jauh yang mana ASEAN itu? Kita pesertanya dari Filipina, Malaysia, Singapura, Thailand. Nah, udah, itu aja. Kalau boleh compare gitu kan, ya dibandingkan dengan DJ Indonesia dengan DJ negara tetangga, gimana perbedaannya? Gue nggak mau ini ya, tidak mau membandingkan gimana, cuma mereka semua sama ya mixing, cuma ya itu mixing biasa gitu. Mixing biasa seperti halnya mereka perform di klub. Sementara ini kita kan lomba. Kita festival. Nah, jadi dulu tuh nggak ada kriteria misalnya festival DJ club mixing gitu ya, atau festival DJ freestyle, scratching battle. Kalau sekarang kan udah ada di kriteria, dulu nggak ada. Nah, gue berasumsi bahwa gue harus totalitas bikin kreatif mixing gitu. Atau karena itu adalah lomba, jadi yang berusaha untuk menampilkan sesuatu yang beda, bukan cuma sekedar mixing aja gitu kan? Betul. Seperti yang dilakukan Teh Ijul sama Bang Hari Rusli itu kayak ada ngamen-ngamen juga, ada kreativitasnya dilihat di situ gitu kan? Jadi iya kan? misalnya lagu Into the Groove gitu kan, aduh gue nganggur gitu ya, akhirnya gue main tamborin gitu. Terus mungkin lagu breakout kan lama tuh dia nyanyinya, aku main tamborin terus teriak-teriak, intronya panjang gitu kan, jadi ditutupin dengan kecek. Betul. Iya. Oke, dan itu didukung juga Teh Ijul kan juga seorang musisi, jadi komplit ya, maksudnya bisa menutupi gitu kan. Oke. Ngomongin tentang DJ zaman dulu sampai sekarang. Nah, sekarang kalau boleh tahu koleksi platnya Teh Ijul yang Teh Ijul anggap itu sebagai aduh jangan sampai ini patah atau ini jangan sampai rusak, yang Teh Ijul agungkan apa aja Teh? Waduh banyak ada Push the Feeling On, ada Holiday, Into the banyak. Dari itu ya, koleksi dari tahun 86 sampai 92 sampai pas kerja nge-DJ itu 93 terakhir. Oke, ceritain dong plat yang langka yang susah didapatkan. Si Automatic Continuous Cool itu aduh langka banget. Udah gitu langka banget ya?
si plat yang gue punya tuh dia agak belok gitu. Tapi masih bisa dipergunakan gitu ya. Karena gue lupa pas pulang dari Jakarta beli itu ditaruh di belakang mobil gitu. Jadi aduh itu nggak boleh kan. Pas nyampe di Bandung agak gelombang, tapi masih bisa dipakai sampai sekarang. Nah itu automatic continuous school itu yang dung gitu kan? Itu langkahnya kenapa tuh susah didapatkan? Langkahnya belum tentu orang punya, tapi kalau yang angkatan gue sih kayaknya pada punya gitu ya. Dan gue suka pakai si plat itu buat creative mixing, buat ngajar ya. Misalnya si continuous school pakai lagu Tango House yang tengahnya floating, langsung gue masuk. Terus buat mencari tempo dalam 30 detik itu gue pakai ngajar. Itu buat itu ajaib tuh lagu itu. Ajaib banget ya. Keren banget. Meskipun bagian tengahnya terlalu panjang ya. Betul. Yang itunya apa istilahnya Teh kalau turunnya itu apa istilahnya? Floating. Floating. Bukan. Ya, terlalu panjang. Mendingan diedit aja. Oke. Dan kalau kita ngomongin tentang per DJ-an nih, apalagi Teh Ijul masih berkutat dengan yang sekolah DJ Doctor School. The Doctor DJ School. Kira-kira kalau ngomongin soal murid, ada murid yang cepat nangkep per DJ-an, ada murid yang lelet. Nah, kita ngomongin yang lelet aja nih, lelet. Gimana caranya Teh Ijul supaya, aduh anak ini kok nggak bisa nangkep aja sih? Nangkep gitu ya? Nggak nangkep. Gimana? Nah, jadi gini, kan si manusia tuh gitu ya, ada yang cerdas, ya, ada yang lambat, ada yang goblok sih nggak ada yang goblok ya, cuma mereka mungkin belum ngeh aja gitu. Nah, jadi gue ngajarnya beda, misalnya ada A, B, C, D. Nah, si A misalnya cerdas tapi belagu, ya itu beda penanganannya. Terus ada yang biasa, permisif gitu ya. Tapi dia telaten. Nah, itu bakal itu lebih cepat. Beda lagi. Penanganannya beda lagi. Ada yang lambat banget ya. Lambat banget. Jadi harusnya misalnya pelajarannya harusnya udah maju ke depan berapa kali, dia masih aja di situ-situ, tapi nggak apa-apa. Jadi penanganannya beda-beda. Nggak bisa harus begini nggak bisa. Jadi beda-beda penanganannya. Nah, sekarang penanganan buat orang yang udah sombong tadi, yang masuk kategori apa? Belagu ya. Nah, belagu. Ciri belagu itu gimana sih? Belagu tuh ngerasa gue DJ gitu kan, padahal dia baru belajar gitu kan. Jadi memang bagus dia begitu. Gue ajarin ini gini ya, dia bisa langsung gitu ya. Dia langsung bisa. Nah, dia memang tapi pasti ada kelemahannya. Nah, ya jadi ada beberapa yang dia lemah di sound and beat controlling. Jadi dia cepat cari tempo, tapi begitu dia mixing, dia nggak ngerti yang mana yang lambat, yang mana yang cepat. Jadi nyamanya cepet ya, udah sama lagi, keren gitu ya. Begitu, sekarang materi beat mixing ya, Bu. Beat mixing, nah dia begitu tombol A fader naik ke atas, bingung dia, yang mana cepet, yang mana lambat. Nah, jadi memang ada beberapa kelemahan sih. Si yang belagu itu dia memang nyamain temponya cepat, cuma begitu mixing dia langsung tiarap gitu ya. Kalau murid yang karakternya loading lambat, gimana menghadapinya? Gimana Teh yang Lola itu? Ya. Jadi ya itu dicatat. Jadi kan gue senang banget ngajar teori dulu dicatat. Ya, ada yang lambat banget. Akhirnya pakai bertahap gitu. Coba kamu tulis satu tekan tombol play misalnya gitu ya. Yang bertahap gitu ya. Bertahap.
Terus kamu lihat lagu luar ada di detik keberapa. Nah, begitu ada drum, lebihin 2 bar, tekan tombol play. Nah, itu berhasil itu. Berhasil. Tapi keren. Aduh, kan kalau itu kan proses ya namanya ya. Iya. Jadi si proses itu si gurunya memang harus ngikutin. Nggak bisa yang nggak bisa. Jadi ikutin si murid kemana, dia pasti sukses gitu. Oh, ya, kecuali gitu. si muridnya udah maksudnya udah tiarap duluan gitu ya, udah aduh bosan duluan. Tapi kalau dia iya aku mau Bu, aku ya terus ditekunin, berhasil kok semuanya, banyak yang berhasil kok, puji Tuhan. Tapi ada juga ya di mana Teh Ijul yang udah merasa waduh gue udah hopeless banget nih. Udah kayaknya udah nyerah. Ada juga. Awalnya tapi nggak pernah tidak berhasil ya, puji Tuhan. Jadi semuanya bisa, semuanya pada bisa dengan cara-cara psikologi gue sendiri gitu. Jadi ini anak kayaknya begini, gue harus begini gitu. Ini yang B kayaknya Lola gitu ya, gue harus bagaimana. Oke. Nah sekarang kita ngomongin tentang karakter lagu-lagu gitu. Apalagi klasik disco itu kan beragam, Teh. Ada R&B, ada apa house, ada apa segala macamnya. Nah sekarang ini yang saya pengen tahu adalah kan banyak lagu-lagu misalnya Janet Jackson yang ngetop di klub itu misalnya When I Think of You misalnya. Tapi ada juga lagunya Janet Jackson yang menurut Teh Ijul bagus, tapi orang nggak turun, orang nggak rame di lagu itu. Iya. Misalnya ditanyain apa? Yang mau ditanyain, saya pengen tahu lagu yang menurut Teh Ijul bagus, tapi tamu itu nggak doyan gitu. Betul sekali. Gue pernah ngalamin di Bali, di Pinat Bali. Peanuts. Kan si lagunya si Ijul itu kan breakout-nya Swing of Sister ya. Jadi breakout, teriak semua turun. Gue main di Peanuts, di Peanuts Bali kan bule semua tuh. Iya. Nah, kita pas lagi rame-rame study tour STB ABA ya, kan gue kuliah di ABA. Yuk kita ke Bali. Nah, tuh ada teman-teman gue di Bali residen. Yuk kita ke sana, terus gue main. Ayo Jul main gitu ya. Mainin si breakout itu bubar. Loh, padahal kan itu lagu bule. Swing of Sister kan dari Inggris. Cuma si itu bulenya kan bule Australia yang senang jingkrak. Udah gitu aduh gue lupa siapa ya residennya. Lupa siapa gitu ya. Nah dia, Jul, gue dulu yang main. Akhirnya dia main lagu rock. Wah, turun lagi karena dia residen. Dia udah tahu. Dia udah tahu karakter. Udah tahu karakternya. Terus gue ketawa aja gitu. Nah itu. Gila, breakout aja mereka duduk gitu ya. Gimana kita puterin surrender. Pasti bingung lagi. Ini lagu apaan sih, Net? balik ya pulang. Kasian tapi dia betul loh pas tarararat gitu kan si breakout intronya breakout bubar yang tadinya rame. Aduh. Jangan dipakai slow dance lagi. Itu lucu banget tuh. Terus kata si residennya, lu nggak bisa tuh lagu gini dipakai di sini. Kasih lagu yang rock aja, kasih rock akhirnya. Nah setelah itu waktu main di Peanuts, gimana caranya tamu yang udah duduk untuk ditarik lagi ke dance floor? Iya itu kasih si residennya langsung. Residennya kasih lagu rock dan residennya harus main lagi. Club, kan? Enggak, gue main lagi. Udah cukup. Loh, ini udah berapa lagu mainnya? Enggak, itu kita iseng-iseng, jadi bukan iseng-iseng. Show-nya Ijul kan. Jadi begitu kita datang, yuk kita main gitu. Kita iseng. Oke. Seru juga. Ya. Dan sekarang masih membahas tentang lagu nih. Kita membahas tentang 10 besar top 10 Ijul favorite song gitu kan? Ya itu si When I Think of You. When I Think of You Janet Jackson.
Mereka punya sister. It doesn't have to be this way-nya. Blow Monkeys. Weh. Terus Into the Groove-nya Madonna. Ya itu. Jadi ada yang suka ya si Mitiera. Mitiera-nya Gloria Estefan. Mitiera Gloria Estefan. Latin ya. Hypnotize ya, hypnotize. Kalau Inggris ya coba kalau copyright kalau Prancis kan hypnotize. Hypnotize ya. Terus don't look any further. Asik. Gang. Ken Gang sama Dennis Edward enak-enak ya. Deng bassline itu enak banget ya. Iya. Sama dibawain sama M People juga enak, masih tetap enak juga karena bassline-nya itu Don't Look Any Further. Oke. Itu yang lagu-lagu deretan masih ada lagi nggak? Ada Sex Machine-nya James Brown. Hitsnya Prince and the Revolution. Itu juara tuh. Terus apa lagi? Udah itu 10. Itu ya. 10 yang Teh Ijul suka. Nah, 10 lah atau lagu-lagu yang Teh Ijul yang sebenarnya nggak suka gitu. Tapi harus diputar. Kalau dulu mungkin gue nggak demen banget lagu kota. Ya. Lagu kota. Alergi langsung gitu kan, misalnya Modern Talking, Cherry Lady, gue langsung gatel gitu ya. Terus biduran langsung kulit ya. Terus si Billboard kita di kontrak sama Billboard. Terus lu mainin kota nggak mau. Gue nggak mau, gue pengennya lagu selatan. Jadi terus, nanti gimana kalau nggak ada yang beli? Kalau nggak ada yang beli gimana, kaset nggak apa-apa, silakan aja. Jadi ini aja nih, ini banyak yang seneng nih lagu ini, dikasih sama dia playlistnya, nggak mau. Tetap aja kekeh nggak mau. Itu sewaktu gue masih jadi performer ya. Sekarang begitu udah jadi guru nggak bisa gitu. Nggak bisa gitu, iya benar. Nggak bisa gitu. Jadi apa sih yang paling gua nggak suka? Semuanya suka kecuali lagu elektro yang elektro banget, yang gitarnya yang nah itu. Nggak suka. Itu aja. Nggak suka. Karena udah guru. Karena udah guru mau funky kota mau apa bodo amat gitu. Dihajar. Oke. Dan itu waktu Billboard nawarin itu dan Teh Ijul menolak, mereka tetap kontrak kan? Karena ada beberapa kaset-kaset Teh Ijul yang dari Billboard itu lagunya isinya bagus-bagus. Iya, itu pilihan sendiri itu. Jadi si Billboard tuh mereka bebasin. Bebasin. Jadi ayo kamu ke ruangan plat kita, dia bilang gede banget ruangannya. Terus pilih itu, waduh itu senang banget ya. Gue pengennya ini surga. Pilih ini. Wah, lu kok aneh sih, ya udah pengennya yang ada extended version. Betul. Karena ada beberapa lagu yang Teh Ijul di kasetnya Teh Ijul itu yang sampai sekarang yang masih nancep di kepala saya. Misalnya gini, Don't Think About It One Way. Itu kan enak banget. Don't think about it. Terus Sol Makosa Manu Dibango, Mama Sama Makosa. Itu kan di kaset lu juga gitu ya. Akhirnya gue yang terbentuk selera musik itu karena lu banyak sekali lagu-lagu yang jadi gue yang terinspirasi. Ini warnanya bagus banget ya. Ini warnanya ini orang ini. Terus lagu apa lagi ya? Banyak. I'm the One Who Really Love You. Gitu-gitu kan. Itu kan selera lu banget kan. Iya. Helen Kim ya. Helen Kim. Aduh, enak banget kalau ngomongin lagu-lagu zaman dulu itu yang nggak bakal habis-habis gitu. Sekarang ini kalau kita melihat female DJ sekarang, yang perkembangan female DJ sekarang, kita nggak usah ngomongin yang jualan susu cap gome itu ya. Maksudnya apakah tren
jualan tetikadi itu akan berkurang atau gimana? Kalau menurut Teh Ijul? Jawabannya adalah tergantung market. Ya, misalnya sebuah klub ada di Samarinda atau di Palembang, mereka masih menginginkan female DJ yang tetikadi. Oke. Nah, terus gitu. ada juga kan biasa di daerah-daerah kan female DJ harus nemenin tamu juga. Ada charge duduk lah apa segala macam istilah-istilah. Betul. Itu memang pada kenyataannya demikian ya. Pada kenyataannya memang ada gitu. Nah, tinggal si DJ-nya mau nggak kamu digituin gitu. Nggak mau ya udah, kalau mau ya kamu nambahin uang di situ gitu ya. Ada yang tergantung orangnya sebetulnya, Ton. Tergantung orangnya. Dia mau ya udah silakan. Coba kalau nggak mau, lu bilang aja nggak mau gitu. Pokoknya gue di kontrak gue pengennya hanya DJ aja gitu. Oke. Isi kontraknya tersebut gitu. Nah, terus kalau kita ngomongin tentang Teh Ijul ini kan udah S3 ya? Iya, puji Tuhan. Udah S3 di hukum pula gitu kan, di kuliah di hukum. Kenapa hukum gitu? Why? Si ini 2008 tuh tetap itu lagi hot-hotnya tuh ya sekolah DJ gue ya. Ini masih di Gatsu ya. Rame. Yeah. Tiba-tiba si nyokap sakit. Nyokap sakit udah kayak mau divonis gitu. Terus nyokap lawyer kan? Yeah. Nyokap lawyer. Si Ibu Jumilah SHMH itu lawyer. Terus pas sakit itu 3 bulan koma tuh kita udah bingung gitu. Kita mau ngapain gitu, mau gimana. Terus si klien-kliennya wah. Oke, terus ini gimana Bu, ini gimana Ibu Jumilah gini-gini, aduh ini, wah semua ini bahasa hukum kan gue nggak ngerti gitu yang ini lah yang luas tanah sekian nanti harus ini yang girik apa ini pengukuran apa. Iya Pak nanti saya terima dulu gitu kan, gue yang ngerti kayak gitu. Nah dari situ sih jadi ya udah gue sekolah aja deh ya, sekolah hukum buat bantu ibu awalnya gitu, buat bantu nyokap gitu. Jadi akhirnya gue tadinya pilih kursus hukum tuh nggak ada, terus akhirnya pilih STHB Sekolah Tinggi Hukum Bandung. Itu gue lulus 3 tahun kurang S1. Terus akhirnya keterusan gitu kan, kayaknya gue asik-asik juga gitu. Jadi kuliahnya tuh tidak menyita waktu. Jadi kuliahnya hanya Jumat Sabtu aja. Jadi gue masih bisa ngajar Senin sampai Kamis. Yang bikin keterusan apa Teh? Menyenangkankah pembahasannya? Menyenangkan sekali. Hubungannya dengan permusikan, dengan per-DJ-an apa? Nggak ada sih ya, nggak ada. Cuma gue kayak ngerasa dulu kan gue kalau kuliah nggak bener gitu ya, yang nggak pernah masuk kuliah apa-apa. Nah ini gue kuliah dengan uang sendiri pula gitu ya, gue harus bener gitu. Okay. Jadi ada momen-momen yang skip di masa kuliah yang gue senang banget nih kuliah sekarang gitu. Jadi S1 lulus, terus S2-nya di Unla lulus juga. Terus kata si nyokap gue udah nanggung nih dikit lagi, katanya jangan nanggung deh, udah ambil S3 gitu. Ya udah ambil S3 di Unisba. Lulus itu S3 lulus dalam 1,5 tahun. Oke, wih gila hebat. Itu nyokap sarjana hukum saat melihat Teh Ijul menjadi seorang DJ, tanggapannya gimana? Oh, tadinya kan ya gitulah DJ gitu kan. Gimana sih kamu DJ gitu. Cuma begitu lihat juara ya, udah juara, terus murid banyak apa, dia mulai bukan mulai sadar, cuma oh ya anak gue memang di DJ gitu. Ya. Sekarang berdampingan si DJ-nya dengan kantor hukum sendiri. Oke. Dan kalau boleh tahu nih, apa tips dari seorang Ijul Dwijanti dengan terhadap DJ yang baru nih, DJ
junior gitu. Oke. Jadi misalnya ada ini ya, ada yang baru belajar gitu ya, ada yang baru belajar. Kamu bebas mau belajar dimanapun. Seandainya kamu belajar dari YouTube, kan itu gudang ilmu juga ya YouTube ya. Cuma kamu harus tetap menggandeng DJ pembimbing, nggak bisa kamu sendiri. Kamu nggak bisa sendiri, harus tanya ke yang ahli gitu ya. Misalnya sekolah DJ mana. Ada yang gitu, soalnya dia belajar dari YouTube, tapi tetap aja larinya ke gue juga gitu. Nah, dia begitu. Jangan cepet nyerah. Dan jangan sombong, ini gue udah bisa nge-DJ terus gue DJ, nah itu belum tentu, lo belum apa-apa gitu, masih perjalanan jauh ya, perjalanan panjang gitu. Terus tiba-tiba ada yang belajar DJ, aku udah bisa kerja belum? Jauh banget ya. Perjalanan itu kan membutuhkan minimal tuh 2 tahun loh itu, 2 tahun ya, 2 tahun baru bisa dia dipertimbangkan apakah masuk kerja nggak gitu. Jadi itu sih ininya. Iya, dan kebanyakan kan DJ muda itu kan kebanyakan mereka yang merasa bahwa enak ya jadi DJ, maksudnya kerjaannya itu gemerlap, tapi mereka tidak melihat dedikasinya kita yang harus bertahan dengan asap rokok, kita harus keluar malam dan itu kalau belum lagi kalau kita mempertaruhkan kesehatan kita sendiri, itu sebenarnya tidak segemerlap yang dia pikirkan gitu loh. Iya nggak, Teh? Iya, betul. Jadi si masyarakat nightlife entertainment tuh ngelihat keren kita main keren. Wah, keren. Cuma dia di balik itu semua dia nggak ngelihat gitu kan, kita harus every night kan, kalau yang resident dia tiap malam kerja gitu. Terus kesehatan betul. Terus belum ada yang tamu-tamu gila ya, tamu nyolek kiri kanan gitu. Belum tamu nyolek kiri kanan gitu kan, belum yang aneh-aneh gitu, belum yang minta lagu tiba-tiba apa macam-macam kan, itu unik-uniknya nge-DJ seperti itu. Nah mereka nggak ngerti gitu, mereka tahunya wah keren main mic lah. Bener. Teh, duit tip paling gede yang pernah Teteh terima karena muterin lagu apa? Duit tip tergede. Lupa paling gede ya. Paling zaman dulu kayaknya nggak ada tipan sih zaman dulu ya, paling ngasih minum mereka. Ngasih minum ya? Ngasih minum, lu maunya apa? Long Island misalnya sama Black Russian atau OB aja, open boat gitu ya. Nah mereka terus kita nggak pernah misalnya rekamin dong, direkamin tapi nggak pernah minta dikasih tip itu, enggak. Paling ya udah sok kita makan yuk. Nah paling gitu. Kalau gue sih gitu. Gitu. Nggak tahu yang lainnya. OB itu open battle. Iya. Kirain open BO. Open battle ya. Dan kalau kita apalagi kalau kita ngomongin banyak kan yang kayak misalnya teman-teman seangkatan yang udah berpulang duluan gitu kan. Puji Tuhan gitu kan, kita masih diberikan kesehatan sampai sekarang. Makanya kalau mereka-mereka yang sudah mendahului kita itu biasanya kan sedih juga ya Teh. Misalnya yang iya kita akrab sama mereka yang tiba-tiba mereka yang harus hilang begitu saja. Dan gimana caranya Teteh untuk supaya ya kalau menghadapi misalnya dengar si A meninggal nih, terus dalam pikiran Teteh apa gitu? Kan kalau sekarang kan kita nggak boleh kemana-mana kan. Gue sama sekali nggak berani gitu ya. Bukannya wah si Ijo nggak gaul atau apa, tetap aja belum berani kemana-mana. Misalnya ayo dong datang ke sini, nggak mau, datang ke sini nggak mau. Jadi misalnya ada gimana paling kita support dari ucapan bela sungkawa, terus kita kasih ini sedikit ya, kasih money lah sedikit gitu ya, yang semampu kita gitu. Paling kita sebatas itu. Untuk yang datang gitu ya, gue masih belum berani gitu ya, bukan sok-sokan, cuma
gue nggak mau kemana-mana. Jadi ya udah di sini berkutat di sini aja di rumah ya kantor ya studio semuanya bersatu padu di sini gitu. Oke. Sekarang gimana meskipun pandemi sekolahnya gimana Teh? Tetap jalan terus ya. Jadi puji Tuhan itu rancangan Tuhan luar biasa. Jadi semuanya semua masih berjalan. Jadi si sekolah DJ tetap jalan, kantor hukum juga tetap jalan. Jadi jalan semuanya gitu, puji Tuhan. Cuma memang tidak seramai dulu ya, tidak seramai sebelum pandemi ya. Jadi mereka masih apa ya, takut gitu ya. Jadi ini bisa nggak, nah gitu. Makanya gue buka yang online DJ school juga ya. Cuma peminatnya kurang. Tetap aja mereka pengennya face to face gitu, pengennya datang, mereka nggak, mereka masih, masa gimana sih kalau online, mereka belum ngerti, apalagi yang dari basic mereka harus face to face, harus offline gitu. Nah, boleh ini nggak, boleh pesan-pesan nggak? Boleh. Monggo. Kan si Ijul Duyanti Management tuh mau bikin acara ini, bikin acara iya. online, DJ performance online. Itu kalau nggak salah Oktober ya? Oktober. Jadi mereka merekam lagi main perform 30 menit gitu ya. 30 menit terus kirimin nanti kita posting di akun YouTube Ijul Duyanti. Nah, nanti si jurinya tuh Hittingly, terus dari PDJI, dari sponsor, gue juga jadi juri. Nah, kita langsung ngejurinya langsung live chat. Seminggu setelah itu baru kita umumkan juara 1, 2, 3-nya gitu. Jadi barangkali ada yang teman-temannya Tony dari radionya Tony juga barangkali ada yang minat, langsung aja hubungin ke Ijul Duyanti. Oke, terima kasih banyak. Iya, terima kasih banyak atas obrolannya, atas waktunya, dan semoga sukses terus di dunia perdijian Teh ya. Baru Female Station.